Bunga juga kerap kali bermimpi yang menyeramkan. Dia selalu bermimpi didatangi oleh sosok makhluk tinggi besar yang selalu berkata, "Kamu harus ikut denganku." Guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nongkrongin channel aku. Semoga kalian gak bosan liatin banget aku yang horor ini. Oke, kalau kemarin kita membahas tentang tersesatnya Dewi di pasar gaib, kali ini ada cerita yang jauh lebih epik daripada kemarin, guys. Karena kali ini aku akan menceritakan hal mistis yang dialami oleh Riko. Riko bercerita tentang almarhum istrinya yang terkena guna-guna hingga kehilangan nyawanya. Penasaran gimana kisahnya? Oke, nggak usah banyak batu the shot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada tahun 2004, Riko bekerja di sebuah perusahaan catering di kawasan Cilengsi, Bogor, dan bertemu dengan seorang wanita bernama Bunga. Awalnya mereka hanya berteman biasa, tapi karena seringnya mereka ini bersama, tumbuhlah benih-benih cinta antara Riko dan Bunga. Riko akhirnya mengutarakan isi hatinya pada Bunga. Pada saat itu Bunga bingung nih, karena saat itu Bunga berstatus sebagai pacar orang dan sebentar lagi akan bertunangan. Tapi Riko meyakinkan Bunga, udah nggak apa-apa, toh pacarnya dia di kampung. Jadi ya di sini di kampung ya di kampung gitu, kata si Riko. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Ya, tentu saja Bunga menduakan pacarnya alias berselingkuh dari pacarnya yang bernama Fahmi. Singkat cerita, Fahmi ini datang berkunjung ke tempat kerja Bunga. Di saat itulah Fahmi mengetahui kalau Bunga ini telah mengkhianati cintanya. Tapi Fahmi ini gak marah, dia hanya mempercepat acara pertunangannya dengan Bunga. Selang beberapa bulan, Fahmi dan Bunga bertunangan, dan Bunga juga telah memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya. Riko pun menyusul, dia ikut berhenti. Kebetulan rumah Riko dan Bunga ini hanya beda desa saja, guys. Karena di waktu itu belum ada handphone, jadi Riko menulis sebuah surat yang berisi, "Jika kamu sayang aku, temui aku di tempat B." Karena Bunga ini sudah kecintaan banget nih sama Riko, akhirnya Bunga menemui Riko di tempat yang sudah mereka janjikan, yaitu di tempat B. Bunga bersikeras untuk membatalkan pertunangannya dengan Fahmi. Bunga tetap memilih untuk melanjutkan hubungannya dengan Riko. Bunga minggat nih dari rumah, pergi bersama Riko ke rumah pamannya Riko di Cilengsi. Kebetulan pamannya Riko ini orang yang sedikit mengerti tentang hal-hal spiritual. Jadi Riko ini dibekali sesuatu seperti bunga, menyan, dan doa-doa. Serta Riko disuruh untuk rajin beribadah supaya ayahnya atau orang tuanya Bunga luluh dan merestui mereka. Singkat cerita, tibalah Riko datang ke rumah Bunga untuk meminta restu. Tidak disangka orang tua Bunga merestui dan meminta Riko untuk segera melamar Bunga. Keesokannya Riko menyuruh orang tuanya untuk melamar dan menentukan tanggal pernikahan. Riko akhirnya menikah dengan Bunga. Setelah menikah, Riko dan Bunga memutuskan untuk ngontrak rumah di Cilengsi supaya dekat dengan tempat kerja Riko. Gak lama Bunga ini hamil. Riko memutuskan untuk membawa Bunga pulang ke rumah orang tuanya. Setelah
Setelah Bunga melahirkan dan anaknya berusia 1 tahun, Riko dan Bunga mengadakan resepsi di rumah Bunga dan turut mengundang Fahmi, mantannya Bunga. Fahmi datang membawa rombongan sekitar 25 orang. Riko sudah berpesan nih kepada seluruh keluarga untuk memisahkan apapun yang diberi oleh Fahmi. Setelah acara resepsi selesai, Riko ini membuka semua isi amplop yang dikasih Fahmi dan rombongan. Ternyata isi amplop itu hanyalah sobekan kertas, daun-daun kering, dan ada juga amplop yang kosong. Kenapa ya Fahmi datang dengan rombongan tapi dia malah ngasih amplop kosong? Kan aneh. Selang 1 minggu setelah acara resepsi, orang tua Bunga menemukan ular hitam di ruang tamu. Tanpa pikir panjang, orang tua Bunga langsung membunuh ular tersebut. Keesokan harinya, Bunga langsung jatuh sakit. Bunga bilang kalau badannya itu pegel-pegel dan badannya sakit semua katanya. Riko lalu membawa Bunga berobat ke klinik. Setelah berobat, badan Bunga ini rada mendingan. Tapi setelah obatnya habis, Bunga kembali sakit. Bahkan sakitnya makin parah. Seluruh badan Bunga sama sekali tidak bisa digerakin. Bahkan untuk ke kamar mandi pun Bunga harus dibopong. Riko akhirnya membawa Bunga menemui orang pintar. Katanya Bunga terkena santet atau teluh. Orang pintar tersebut menyarankan untuk menyembelih ayam cemani lalu dikubur di depan pintu rumah Bunga. Setelah itu Bunga kembali sembuh nih dan Riko kembali bekerja. Riko pulang seminggu sekali atau seminggu 2 kali karena tempat kerjanya lumayan jauh. 1 bulan kemudian Bunga kembali sakit. Sakitnya Bunga kali ini sangat aneh. Dokter pun menyatakan kalau Bunga tidak ada penyakit apapun. Menurut hasil pemeriksaan dan juga rongsen, Bunga baik-baik saja. Tapi anehnya, seluruh badan Bunga ini kaku dan dia tidak bisa menoleh bahkan berbicara. Riko sebagai suami memutuskan untuk pulang pergi nih kerja untuk merawat Bunga dan juga anaknya yang waktu itu masih berusia 1,5 tahun. Bunga juga kerap kali bermimpi yang menyeramkan. Dia selalu bermimpi didatangi oleh sosok makhluk tinggi besar yang selalu berkata, "Kamu harus ikut denganku." Hingga puncaknya pun tiba. Di hari Senin, akhirnya Bunga menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit sekitar jam 4 pagi. Bunga meninggalkan Riko dan juga anaknya yang masih balita. Sedih banget. Setelah 3 hari kematian Bunga, Fahmi datang dan ziarah ke makam Bunga. Malamnya, kakak Bunga yang bernama Desi bermimpi. Dalam mimpinya, Bunga marah karena kakaknya membiarkan Fahmi datang ke makamnya. Bunga juga bilang jika Fahmi lah yang membuat semua ini terjadi. Riko juga pernah bermimpi melihat Bunga dijemput oleh Fahmi. Apakah itu artinya Fahmi lah yang mencelakai Bunga? Wallahualam ya guys. Tapi bisa jadi Fahmi memang benar sakit hati karena merasa direndahkan, dihianati, bahkan ditinggalkan mungkin ya. Jadinya Fahmi memilih jalan yang salah dengan mengorbankan nyawa seseorang. Apalagi ini seorang ibu yang anaknya tuh masih kecil banget gitu kan. Jika memang benar Fahmi yang melakukan, apakah Fahmi merasa puas sudah melakukan itu? Aku yakin suatu saat nanti Fahmi akan menyesal telah membuat seorang anak menjadi piatu guys. Riko juga sudah ikhlas melepas kepergian Bunga. Walaupun setiap melihat anaknya, Riko ini kembali teringat akan sosok Bunga. Dan for your information guys, anaknya Riko ini sekarang sudah besar. Sekarang juga udah kelas 2 SMK, bentar lagi lulus. Riko juga sudah memulai hidup barunya bersama istrinya dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
Itu dia sedikit cerita pilu dan miris dari Riko. Semoga bisa diambil sedikit pelajaran dari kisahnya Riko ini guys. Intinya jangan sesekali kita merebut apa yang bukan menjadi milik kita. Dipaksakan mungkin bisa ya, tapi mungkin akan berujung seperti kisah Riko dan Bunga ini. Dan untuk Bunga semoga ditempatkan di tempat terbaik dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye-bye. Itu dia sedikit cerita pilu dan misis. Setelah 1 minggu setelah Riko sudah berpesan nih kepada seluruh